Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan-kenikmatannya yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kultum kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai keutamaan istighfar. Istighfar adalah salah satu di antara kalimat yang sangat mulia dan kalimat yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di dalamnya terkandung ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa menghapus semua kesalahan-kesalahan kita dan semua dosa-dosa kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya Al-Ghafur, yaitu Maha Pengampun, senantiasa menyeru kepada hamba-hambanya untuk beristighfar kepadanya, meminta ampun kepadanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kondisi hamba-hambanya yang tak pernah terlepas dari berbuat salah, yang tak pernah terlepas dari berbuat dosa kepadanya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di muka bumi ini, suri tauladan kita semua, senantiasa beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari sebagai bentuk kesyukuran beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kalimat-kalimat yang sangat mulia seperti Alhamdulillah atau Subhanallah yang memiliki keutamaan-keutamaan, sudah barang tentu kalimat istighfar juga memiliki keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan yang pertama, bahwasannya istighfar adalah sebab diampunkannya semua dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan suatu amalan keburukan atau dia melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri, kemudian dia datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya dia akan mendapati bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan keutamaan yang kedua, bahwasannya dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan keberkahan dan akan melampangkan semua rezeki-rezeki kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada kalian hujan yang sangat lebat dan akan memperbanyak rezeki dan anak-anak kalian, dan juga akan mengadakan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Al-Imam
Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah athar, sebuah kisah dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, bahwasannya ada 4 orang yang datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri secara terpisah. 4 orang tersebut mengeluh kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengenai musibah-musibah yang mereka jalani. Ada di antara mereka yang mengeluh mengenai kebun-kebun mereka kering. Ada juga yang mengeluh mengenai sulitnya memiliki anak dan lain sebagainya. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari. Keutamaan yang ketiga, bahwasanya dengan kita beristighfar maka kita dijauhkan dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa suatu kaum selagi kaum tersebut senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan yang keempat, bahwasanya dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjadikan wajah-wajah kita berseri di akhirat kelak. Sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an tasurrahu sahifatahu falyukthir fiha minal istighfar." Yang artinya, dan barang siapa yang ingin senang melihat catatan amalannya di akhirat kelak, maka hendaknya ia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kultum ini saya tutup, saya ingin menambahkan beberapa hal. Semoga ini bisa menjadi nasihat untuk diri saya pribadi dan para pendengar sekalian. Yang pertama, hendaknya kita mengikuti Rasulullah SAW dalam semua aspek. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum." Yang kedua, kita sekarang berada di penghujung bulan suci Ramadan, di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW yang dilakukan beliau dalam 10 hari terakhir, selalu berdoa, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Maka hendaknya kita memperbanyak berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi. Yang ketiga, seberapapun banyaknya dosa kita, jangan sampai menghalangi kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istighfar adalah kebiasaan orang-orang terdahulu dari karangan para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh. Mungkin
Hanya ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.